Kekejaman politik akhirnya memakan korban juga. Kerasnya pertarungan politik kali ini akhirnya memakan korban juga dari media sosial dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Seorang pegiat media sosial, Palti Huta Barat, pemilik akun X Palti West, ditangkap polisi karena diduga telah menyebarkan hoax, berita tidak benar terkait dengan beredarnya sebuah rekaman yang dinarasikan bahwa itu seolah-olah adalah Forkompinda dari sebuah daerah yang mendukung pasangan 02. Itu yang disebar. Saya tidak tahu detailnya seperti apa di daerah mana, tetapi itu yang saya ketahui bahwa akhirnya Palti West ditangkap polisi karena diduga untuk menyebarkan informasi hoax yang tidak benar. Sangat disayangkan sebetulnya bahwa terkait dengan ketidaknetralan aparat bukan lagi isu yang berkembang selama ini, tetapi sudah menjadi perhatian bagi banyak kalangan termasuk tokoh-tokoh bangsa ini. Karena ketidaknetralan Jokowi dalam pemilu kali ini adalah sumber dari segalanya. Apa yang disampaikan oleh Palti West, dia memposting di akun X-nya tentang sebuah rekaman suara yang diduga adalah Forkompinda dari sebuah kabupaten Huta Barat sana, terkesan adalah pembungkaman terhadap kecurigaan publik. Seolah-olah publik sekarang ini tidak boleh curiga, tidak boleh berpendapat, dan tidak boleh menduga bahwa telah terjadi sebuah penyimpangan ketidaknetralan di dalam proses politik kali ini. Kita menyaksikan secara vulgar bagaimana hoax bertebaran di media sosial yang disampaikan oleh akun-akun tidak jelas maupun oleh akun-akun yang jelas, bahkan oleh akun-akun terverified. Saya mau melihat bahwa kasus Palti West ini sebuah pembungkaman terhadap kecurigaan publik atas ketidaknetralan penyelenggara negara dalam Pilpres kali ini. Itu yang saya tangkap. Saya melihat ini adalah sebuah intimidasi terhadap kecurigaan publik yang tidak boleh curiga, tidak boleh menduga, dan tidak boleh khawatir tentang ketidaknetralan penyelenggara negara dalam politik kali ini. Sungguh sangat disayangkan. Harusnya menurut saya apa yang disampaikan oleh Palti West itu biarkan saja. Tetapi tugas aparat mengklarifikasinya apakah itu benar atau tidak. Kalau sudah dinyatakan tidak benar, ya sudah dong. Artinya kecurigaan publik tidak terbukti. Bukan dengan memenjarakan orang. Kita jangan menjadi negara yang gemar memenjarakan rakyatnya. Kita jangan jadi negara yang suka memenjarakan rakyatnya hanya dengan berdasarkan sebuah frasa-frasa yang dikembangkan di dalam Undang-Undang ITE itu. Yang terjadi adalah pembungkaman. Rakyat kita ini diberikan hak untuk berbicara, hak diberikan kebebasan untuk menduga dan mengkritisi. Kalau semua hal nanti kekritisan, kecurigaan itu dibungkam dengan Undang-Undang ITE, mau jadi bangsa apa kita? Tetapi semua ini bersumber dari keterlibatan cawe-cawe Jokowi di dalam Pilpres kali ini. Andaikan Jokowi tidak cawe-cawe dalam Pilpres ini, maka saya pikir negara kita akan berjalan lebih baik, demokrasi kita akan berjalan lebih baik. Tidak seperti ini sekarang. Tapi baiklah, kita mencoba menghargai kinerja dan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nanti biar dibuktikan di persidangan kalau memang saudara Palti West bersalah atau tidak. Tetapi saya juga harus mengkritisi penyelenggara negara, tolonglah. Kalau sudah menyangkut kasus politik, jangan asal main tangkap. Saya juga melihat sebuah potongan video beredar di media sosial, yaitu seorang politisi PSI, Syahril Tansil, apa siapa namanya, entah siapa lah itu, kalau nggak salah Syahril Tansil, yang menyampaikan narasi bahwa seolah-olah Mahfud MD, Menko Polhukam, Cawapres 03 berkeliling lembaga negara untuk isu pemakzulan Jokowi. Padahal itu kan tidak benar. Mahfud MD menerima tokoh-tokoh nasional itu silaturahmi karena ada yang mau disampaikan. Jadi bukan berarti Mahfud MD merancang pemakzulan Jokowi. Jadi itu juga masuk kategori hoax. Dan banyak hoax-hoax lain yang beredar, tetapi terbiarkan begitu saja. Yang mau saya sampaikan adalah pesan kuat kali ini. Karena Palti West ini adalah pendukung keras Jokowi selama ini. Palti West adalah pegiat media sosial yang selalu tampil terdepan mendukung Jokowi selama ini. Tapi ketika berseberangan dengan Jokowi,
dengan mudahnya diperlakukan seperti itu, main tangkap. Bahkan ini kan masih praduga. Praduga tidak seharusnya diperlakukan main tangkap seperti itu. Tapi sekali lagi, coba kita menghargai kinerja kepolisian. Bagi saya negara ini ingin baik. Saya ingin bangsa ini lebih bermartabat penegakan hukumnya. Saya ingin bangsa ini tidak sembarangan menangkapi rakyatnya. Saya ingin bangsa ini tidak sembarangan dan tidak gemar memenjarakan rakyatnya. Saya berharap Pak Jokowi akan mengambil kebijakan tentang ini. Sebagai presiden di akhir masa jabatannya, jangan jadi perusak demokrasi karena keterlibatan anak Jokowi, anak Bapak ini dalam Pilpres kali ini. Saya sekali lagi tidak ingin bangsa ini rusak. Jangan sampai gerakan publik, gerakan masyarakat bergerak dari bawah seperti 1998 untuk menjatuhkan sebuah tirani. Hati-hati Pak, bangsa ini telah kita bangun dengan susah payah. Jangan dirusak. Jangan dirusak karena hanya hasrat keinginan untuk berkuasa.